Eh, Selamat malam semuanya. Perkenalkan di sini saya Amar Jakabaji. Saya akan menjelaskan untuk tugas 3 basis data Universitas Terbuka, di mana kita diminta untuk melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi. Untuk ERD yang kita gunakan menggunakan ERD pada tugas 2 sebelumnya, di link video yang sebelumnya, dan kita akan melakukan tugas 3 untuk praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Sebelumnya kita pastikan untuk SMTP-nya kita service Apache dan MySQL berjalan, dan juga kita bisa masuk untuk ke localhost PHP MyAdmin untuk melakukan pengerjaan untuk tugas 3. Di sini kita masih menggunakan rumah sakit sebagai database-nya dan tabel-tabel yang seperti sebelumnya, dan juga kita pastikan untuk MySQL yang kita bikin sudah mempunyai storage engine dengan tanda yaitu adanya tipe InnoDB atau BGB. Karena untuk nanti kedepannya untuk InnoDB transaksinya akan berjalan di tersebut untuk MySQL. Karena semua SQL diawali dengan perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store prosedur. Store prosedur adalah objek rutin yang disimpan pada base data MySQL dan dapat melakukan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah perintah commit, yaitu perintah yang menandakan bahwa transaksi setelah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Di mana kita akan membuat sebuah contoh untuk membuat sebuah store prosedur dan juga sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misal kata kita akan memasukkan data tabel pasien baru dengan perintah commit terlebih dahulu, itu dengan atribut ID pasiennya 6, nama pasiennya Tito, alamat pasien Jalan Pakai Saji nomor 25, dan siswanya adalah laki-laki atau satu. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung masuk ke rumah sakit, ke SQL. Kita lakukan simak dengan begin, start, transaksi, oke. Kita insert, insert into pasien, oke. Kemudian kita masukkan ID underscore pasien, sama nama underscore pasien, oke. Alamat underscore pasien, nama dan jenis ekstramen. Oke, untuk value-nya masukkan ID-nya adalah ID pasien nomor 6, namanya adalah Vito, untuk alamatnya adalah di Jalan Pakis Haji nomor 23, untuk visualnya adalah laki-laki. Enter, kita pilih select from pasien. Oke, kemudian kita aktifasi, jalankan. Begin start transaction is invalid. Kita siapkan lagi, kita coba copy dulu. Oke, untuk ini kita bukan masukkan di sini, kita masukkan di uh,
rutin, ini kita copy aja, kalau masuk ke rumah sakit, kemudian kita pilih, kita kasih dulu rumah sakit, kita pilih rutin, terus kita coba buat baru, pilih rutin, nanti kita mungkin kita bikin kayak fase satu, transaksi satu prosedur dengan tambahkan parameter. Oke, kita hapus saja, terus ini tambahkan definisinya. Oke. Kemudian, oke, perform garis valid field. Oke, kita coba cek lagi karena masih error. Oke, paling kita coba sesuaikan lagi. Rutin tadi kita udah buat, coba rutin, hapus, masukkan cetak yang paling saja, bikin start transaction, insert into pasien, jadi pasien, 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 ini oke, lalu ID-nya namanya itu dalam hapus, juga itu untuk ini ada satu kalau hasil namanya transaksi satu. Oke, untuk transaksi satu kita berhasil buat, ini ada proses ini klik prosedur transaksi satu dan sebagainya. Sini kita akan mencoba menjalankan transaksi satu dengan perintah call pada SQL. Kita pilih ke menu SQL, ini kita close saja nggak apa, pilih panggil call transaksi satu, kita jalankan. Oke, jadi kita bisa panggil call transaksi satu dan akan muncul nama pasien dan sebagainya. Ya, pada setelah prosedur yang kita bikin transaksi satu itu kita tidak ada commit, sehingga hasilnya akan tidak ada masuk pada tabel pasien. Mungkin kita akan verifikasi dengan cek query-nya adalah select from pasien. Kita cek. Jadi untuk yang tadi kita bikin nama Tito itu tidak ada di dalam tabel pasien karena kita tidak memasukkan commit pada sintak transaksi. Bagaimana untuk kita memasukkan tabel ID 6 Tito ke tabel pasien, kita harus masukkan menambahkan data commit pada transaksi satu.
Tapi kita bisa rubah, kita contoh bikin transaksi baru, transaksi 2 sebagai yang ada komitnya. Kita balik lagi ke rumah sakit, kita lihat aja, kita balik ke rutin, kita edit, kita copy paste aja. Oke, terus kita bikin baru, ini rutin, namanya adalah transaksi 2, masukkan, tambahin di sini adalah commit, 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 oke, kemudian nah, go, udah ada transaksi 2, kita bisa query dengan call transaksi 2 sehingga itu ada di pasien. Call transaction 2. Oke, kita panggil. Oke, saya kecil semua tadi bikinnya. Si 2. Oke, jadi Tito sudah di-push di sini dan kita bisa verifikasi menggunakan show data pasien. Select from pasien. Kita bisa akses dan kita lihat ada Tito di pasien karena kita memasukkan data commit. Selanjutnya kita akan memperhatikan rollback. Rollback itu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Ya, rollback itu akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Sekarang kita akan menjalankan perintah update pada tabel pasien dengan ID pasien 3. Ternyata ada ya salah, jadi kita perlu rollback gitu. Jadi kita bisa melakukan set untuk transaksi rollback tersebut. Oke, kita akan bikin untuk transaksinya. Pilih ke rutin lagi, kita klik ke transaksi, kita bikin transaksi 3 dengan isi. Oke, bikin start transaction, update pasien, beda, update pasien, oke, set, set nama pasien dengan benar. Oke, where pasiennya ada di ID pasien ketiga. Rollback, commit, select pasien dan enter. Itu kita harus sesuaikan lagi untuk isian kalau ini masih salah. Dan dulu oke, ini kita rollback dan oke kita copy dulu kalau ada salah typo itu bisa. Oke, untuk transaksi 3 berhasil. Kita coba jalankan kalau untuk transaksi 3. Oke, call
transaksi 3 jalankan. Oke, transaksi 3 harinya berjalan. Pada transaksi kalau yang ketiga itu tidak ada terjadi perubahan karena kita langsung melakukan rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, kita akan membuat sebuah transaksi 4. Misalkan kita akan melakukan perintah insert pada data baru, pada tabel pasien, dan pada ID pasien 3 akan dilakukan sebuah perubahan data atau update nama pasiennya menjadi Septin. Namun setelah data pasiennya kita input dan insert, nanti akan ada perintah untuk rollback, dan setelah itu eh, dilakukan perubahan pada nama pasien menjadi Septian. Berikut untuk kita transaksi call number 4. Oke. Jadi terjadi ada dua kali perubahan data, yaitu memasukkan data baru, insert, dan juga data perubahan data pasien atau update. Namun setelah itu akan kita lakukan namanya perintah rollback. Oke. Kita bikin dulu untuk transaksi 4. Oke, kita create transaksi 4. Oke, start transaksi, insert into pasien. Oke, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis transfer kelamin, value-nya value adalah ID 7, namanya adalah Hanif, jalan dan tolak nomor 22. Oke, kemudian adalah perintah rollback dan juga ada update pasien, update pasien, set nama pasien, ya langsung ke ID underscore pasien kantongan 7. Gantinya itu yang ganti nomor 3 untuk penggantiannya. Oke, commit dan select from pasien dan ikut. Oke, untuk transaksi 4 berhasil. Kita coba call transaksi 4. Call transaksi 4. Oke, kita berhasil untuk call transaksi 4. Untuk hasilnya adalah seperti berikut. Nama 3 adalah Septian. Nah, kita mencoba jadi nama Septian. Kita tidak melihat penambahan data nama ID 7 dengan nama Hanif karena kita melakukan rollback pada transaksi keempat. Jadi hanya ada perubahan untuk nama pada ID pasien 3 jadi Septian. Kemudian ada checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Mungkin kita langsung ke contohnya. Misal kata kita ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Nanti kita akan melakukan namanya checkpoint.
Oke, kita bikin untuk datanya tersebut dulu, kita masuk ke rutin, ya, kita bikin transaksi 5, transaksi 5, oke, bikin, bikin transaction, insert, hmm, kayak bisa kita copy aja karena itu yang kita pakai akan sama. Oke, insert into pasien, ID pasien, nama pasien harus sama itu harus dilampirkan. Oke, save point 1, oke, save point 1, oke, namanya save point 1, nah, insert lagi, oh, oke, nomor 7, insert point pasien, nah, ini untuk 8, namanya Bayardina, Jalan Durian nomor 45, ada perempuan, oke, 1.2, banyak. Oh, back to save point 1, oh, back to save point 1, oke, dan insert lagi, pasien, value-nya adalah 9, namanya adalah Putih, Jalan Diponegoro 4, laki-laki 1, dan dapat reset point, langsung commit, dan save pasien dan end. Oke, kita copy dan coba kita cek dulu. Oke, berhasil. Ini kita coba jalankan untuk SQL-nya ke transaksi 5. Oke, untuk transaksi 5 berhasil karena kita nanti jadi kita bagian ada div, ada Lutfi. Oke, di sini kita bisa lihat ada yang masuk ke dalam basis data yang pasti itu di pasien yaitu pasien 7 dan pasien 9. Pasien 8 tidak masuk karena basis data dikarenakan ada rollback. Kalau kita lihat dari rutin yang tadi itu untuk transaksi 5 itu kita ada rollback to save point 1 ya untuk di pasien 8. Jadi untuk di pasien 8 tidak ada ketika kita call. Trigger trigger dan kemudian ada trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat muncul perubahan sebuah basis data. Di trigger itu ada before insert, before update, before delete, dan after delete. Untuk menguji coba yang ini, kita akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita bikin SQL-nya dulu. Create tabel obat ID yang store obat dan tujuan auto increment primary key mau kode obat pacar ini nama store obat pacar juga banyak kita create dulu terus harga integer dulu dan stop check.
Oke, di tabel sukses ada tabel obat. Oke, kemudian kita bikin tabel namanya transaksi obat. Ya, transaksi fit tabel transaksi obat. Jadi transaksi si tiga atau increment binarity di pasien dia tiga 9 10 atau harga Indonesia 10. Nah, ambil oke untuk rasio obat kita berhasil juga sudah sesuai. Kemudian kita akan lihat untuk relationship-nya. Oke, kita coba cek relationship-nya. Kita akan masuk ke designer. Kita pasang line yang kita kan dulu, terus kita show hidden, kita buka. Jadi biar ada itu semua, jadi ada transisi obat sama obat ya di sini. Selanjutnya kita coba bikin relasi antara tabel pasien, obat, dan transaksi obat. Oke, kita bikin relasi ID obat. Oke, jadi pasien udah di pasien ke transaksi obat. Oke, kita transaksi, kita pilih. Kita ubah dulu untuk sebagai foreign key untuk ID jadi transaksi obat. Kita bikin foreign key ya pasien foreign key. Oke, ID obat juga foreign key. Di obat itu ID obat cukup. Kita coba bikin lagi untuk relationship baru. Oke, kita insert di pasien transaksi obat dan kemudian ada obat. Oke, jadi pasiennya kita bikin itu ada pasien kemudian pasien kemudian ini kita reset dulu save kemudian kita masukkan untuk ID pasien ke pasien juga udah, tinggal ada obat ke ID obat ada obat ke oke. Kita coba cek lagi foreign key-nya di bagian obat kemudian ke sana dan oke selesai proses obat jadi oke jika sudah kita akan lanjutkan untuk step berikutnya. Kita coba pilih SQL select from log. Oke, ada di obat, nama obat dan harga dan stok.
Kita akan coba buat tabel, kita akan bikin isinya dulu untuk ini biar kita bisa lihat datanya. Dan kita akan ke cara obat. Kita akan buat beberapa data value untuk obat. Kita langsung ke insert aja, kita masukin uh, namanya, ID obatnya adalah 1. Oke, terus kode obatnya adalah A01, nama obatnya adalah Amitachi, kemudian harganya adalah 20.000, itu adalah 10 stok 10. Kemudian yang kedua, ini kedua aja. Oh, ID obat, ini masalah crash kit, tadi kita matikan dulu katanya. Hapus dulu untuk ID obat. Ini kita insert lagi ini satu adanya anak satu anita Jin 20.000 ada 10 lagi ya berhasil bisa kita bikin lagi ini dua anak silin harganya adalah 15.000 haknya adalah ini oke lagi tiga ID nya 3 betadine harganya adalah 7.000 karena dari kita coba lihat struktur ada ini kita browser ada buat ini coba kita kasih prompt sama kemudian kita punya sebuah kasus seperti kata misal kata seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang karena ada 5 yang terjual untuk amoxicillin. Kita akan melakukan perintah menggunakan oke kita masuk karena kita trigger kita melakukan trigger di rumah sakit dulu kita melakukan trigger kemudian kita bikin create new trigger baru misalnya tg jual tabel ekspektasinya adalah transaksi obat after itu insert kita bikin namanya update obat set stop dengan stop dikurangin ini dari jumlah id underscore obat sama dengan new.id underscore obat jadi oke kemudian kita save dulu oke untuk save berhasil kita coba show dulu untuk obatnya masih sama masih ada from obat itu ada masih ada 10.25 nah kita akan masukkan transaksi obat kita akan kurang-kurangin oke kita coba masukkan transaksi obat adalah insert isi oke masuk ke transaksi obat insert ID transaksi value-nya itu sini aja ini Joko Widodo obatnya adalah ID obat adalah A02
Oke. Oke, kita coba ini untuk ID obatnya belum terintegrasi, kita coba sesuaikan lagi. Coba kita sesuaikan. Oke, coba kita cek lagi untuk transaksional. Cek. Oke, ini ada Joko Widodo, ID obatnya ini, 5, harga totalnya dan ini. Kita coba cek, kita go, oke berhasil. Kita coba select untuk obat. Oke, jadi tadinya ada 20, sekarang ada 15 untuk amoxicillin karena kepake 5. Yang kedua adalah replikasi. Oke. Yang pada replikasi kita akan menggunakan virtual server ya. Untuk replikasi untuk virtual servernya nanti akan menggunakan Ubuntu karena kebetulan ini masih belum saya install, saya nanti akan proses install terlebih dahulu. Untuk proses installnya saya skip, nanti saya lanjut lagi setelah selesai instalasi.